Untuk yang tersangka lainnya nanti akan disebutkan pada tahap berikutnya. Sedangkan sisanya digunakan untuk dibagikan kepada para pegawai di Direktorat PPKA sebagai uang 2 mingguan. Bahwa para pihak tersebut di atas menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, ya ada yang beli aset yang dibeli atas nama sendiri maupun atas nama keluarga. Selain dinikmati oleh para tersangka, atas perintah SH dan HY, uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai, kurang lebih sekitar 85 orang, lebih kurang sebesar 8,94 miliar. Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan para pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan, dan penyidik menemukan fakta bahwa perbuatan pemerasan kepada para pemohon di Kemenaker sudah dilakukan sejak 2019. Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening sebesar 8,51 miliar. Kemudian penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, kantor, rumah, dan tempat-tempat lain, termasuk juga beberapa di tempat para pemohon. Pemeriksaan juga dilakukan pada para pihak di lingkungan kementerian, termasuk juga para agen dan beberapa pihak yang dianggap sebagai tempat penampungan uang tersebut. Kemudian, selain uang, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 13 unit kendaraan yang dilakukan berdasarkan hasil penggeledahan di beberapa rumah para tersangka yang terdiri dari 11 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan dari para tersangka. Dari WP ada 4 bidang tanah dan bangunan lebih kurang seluas 2.694 meter persegi yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian dari HY ada 2 bidang tanah sebesar 227 meter persegi dan 2 bidang tanah seluas 182 meter persegi berlokasi di Depok. Kemudian dari DA ada sebidang tanah 802 meter persegi di Kabupaten Cianjur dan 72 meter persegi di Kota Depok. Atas dugaan perkara tersebut, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12 B besar, Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasca kegiatan penindakan ini, KPK juga melakukan upaya-upaya lain berupa upaya pencegahan, melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dengan melalui kajian dan memetakan kembali titik-titik rawan, khususnya yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang paling penting, ini adalah merupakan satu momen untuk melakukan perbaikan terhadap layanan penggunaan tenaga kerja asing, juga memberikan citra positif terhadap dunia internasional kepada Indonesia. Jadi saya sampaikan ini terkait masalah indeks persepsi korupsi, pengaruhnya salah satu adalah yang berhubungan dengan perizinan dan pelayanan. Apalagi perizinan dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Memang mungkin secara tidak langsung para tenaga kerja asing ini tidak pernah komplain ke irjennya, ke kementeriannya, tapi bisa saja mereka kemudian melakukan keluhan, ya, laporan, komplain kepada kedutaan besar atau perwakilan negara yang ada di Indonesia, atau bahkan kepada beberapa NGO yang ada menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
upaya-upaya pemerasan, bentuk-bentuk pemerasan dalam hal sektor pelayanan dan perizinan.